Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas selaku pimpinan di satuan pendidikan. Olehnya itu, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mohon kiranya diperhatikan apa yang saya sampaikan pada pada siang hari ini. Hari ini saya melakukan praktek observasi pengelolaan kinerja dengan judul peningkatan pembelajaran di sekolah SD 1 Laulo. Ini judul yang saya ambil sesuai kondisi dan situasi di sekolah kita. Dalam hal peningkatan pembelajaran di sekolah, di tahun 2026 ini perlu kita benahi beberapa hal yang sangat pokok. Yang pertama, di dalam satuan pendidikan tentunya banyak hal tantangan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Setiap konstitusi, setiap lembaga atau setiap satuan pendidikan itu pasti ada temuan-temuan yang di satuan itu dalam hal rendahnya motivasi belajar siswa. Karena dipengaruhi ada beberapa hal, terutama dalam lingkungan sehari-hari anak dan lingkungan sekolah. Nah, hal yang pokok sini, metode pembelajaran yang kurang variatif, itulah salah satu yang bisa mengurangi rendahnya motivasi belajar. Seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar, kalau dia pakai metode-metode yang tempur dulu, yang tidak bervariatif, hanya yang sifatnya tidak dikembangkan yang bagus, tentunya itu salah satu kelemahan. Nah, karena pertama yang bisa mempengaruhi itu pertama fasilitas untuk belajar. Ya, tentunya kita tahu semua bahwa di sekolah ini masih banyak hal-hal yang seperti itu. Pertama, itu kurangnya fasilitas untuk belajar. Pertama, kurangnya penggunaan alat-alat peraga yang kita saat proses belajar dan mengajar. Itu. Kemudian kalau di sekolah kita ini dari hal yang berikutnya, kelas yang padat dan kurang kondusif itu sangat kurang di tempat ini, masih bisa kita kendalikan. Kemudian kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar. Nah, ini juga tidak sinergiknya antara guru dan orang tua untuk menyampaikan kekurangan apa yang saat di sekolah disampaikan kepada siswa, sehingga siswa dan orang tua murid tidak memahami apa yang kita mau melaksanakan atau apa yang kita inginkan di sekolah itu, sehingga pencapaian pendidikan bisa tercapai. Nah, kalau kita melihat dari sekolah kita ini, semua sampai 67% siswa Indonesia keseluruhan
Indonesia menunjukkan tingkat keterlibatan belajar yang rendah. Ya, tadi faktor yang di atas tadi penyebabnya. Yaitu. Kemudian strategi apa yang kita harus lakukan dalam pembelajaran? Pertama, variasi metode pembelajaran aktif dan kolaboratif. Itu yang kita harus lakukan. Ya. Kemudian penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Di sekolah kita sudah ada PID, bisa kita gunakan. Sisa kita tambah ilmu kita dalam proses menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Sisa kita dapatkan. Sudah ada teknologi yang mau kita gunakan. Kemudian pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Yang saya pahami di sekolah kita ini, kalau kita tahun-tahun 90-an itu selalu kita diutus untuk mengikuti pelatihan. Tapi sekarang ini saya lihat cuma sekolah-sekolah tertentu sebagai pengimbas untuk mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti MKKS nanti bisa berjalan, nanti kita bisa memberikan informasi selanjutnya. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunikasi sekolah, itu yang tadi saya sampaikan awalnya. Keterlibatan orang tua dan komunikasi sekolah ini ya perhatikan juga, mulai yang sudah ada ternyata perhatian sedikit orang tua. Ketiga, guru itu menyampaikan kepada orang tua siswa. Sisa kita itu tidak lanjutnya orang tua. Apa maunya? Itu strategis yang kita dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Ya, kalau kita perhatikan di sekolah kita ini, kita masih beberapa persen yang ada dalam fasilitas belajar yang memadai. Kemudian berikutnya penerapan pembelajaran berbasis proyek nyata. Ini kita melakukan seperti ini. Karena di kurikulum 2013 ada seperti ini proyek sekolah. Ya, apakah anak-anak kita ajar cara berkebun, itu dan lainnya. Kemudian peningkatan kualitas kurikulum dan materi ajar. Saya rasa berhubungan dengan ini pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga kualitas guru itu ada. Kemudian penggunaan kurikulum, karena kurangnya kita di rumus kita kurang, tidak ada, sudah macet. Tadinya kita ada KKG, KKS, tidak ada, terputus, sehingga kualitas kurikulum materi ajar tidak, sebagian teman guru yang bisa memahami dan sebagian masih mengambang ya. Kemudian evaluasi dan perbaikan metode secara berkala. Ini kita sudah lakukan ini. Evaluasi dan perbaikan metode cara berkala. Yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan untuk ini. Selanjutnya manfaat peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan dan pencapaian kompetensi yang lebih optimal. Itulah tadi yang slide yang awal itu menyampaikan tentang bagaimana manfaat yang kita dapatkan. Kemudian guru yang lebih profesional, inovatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan. Ini di sekolah kita ini masih kita usahakan bagaimana inovatifnya itu. Ya, inovatif bagaimana mengembangkan di luar sekolah. Karena saya lihat di luar sekolah kita ini masih banyak yang perlu kita benahi
membuahkan satu pikiran atau karya sehingga terciptalah inovatif yang bermanfaat. Kemudian motivasi dan partisipasi siswa yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Saya minta Bapak dan Ibu guru, mari motivasi kita berikan kepada anak siswa sehingga anak-anak, karena saya lihat di sini masih ada masih banyak kita kembangkan kemampuan siswa yang perlu kita olah, masih perlu kita olah. Ya, sebanyak karena yang lalu sudah muncul, ada bisa menyanyi, ada bisa ini dan seperti video olahraga dan atau puisi, masih banyak lagi yang bisa kita olah sehingga anak dapat berpartisipasi. Kemudian lingkungan sekolah yang kondusif, suportif dan mendorong tumbuhnya budaya belajar. Nah ini masih banyak perlu kita benahi lingkungan sekolah kita yang tidak. Kalau kondusifnya bisa cukup, ya kondusif artinya aman dan apa-apa. Kemudian sportif, mendorong tumbuhnya budaya belajar. Ya ini masih mulai kita pikirkan kembali bagaimana tumbuhnya bisa tumbuh budaya belajar kepada anak-anak. Selanjutnya, nah ini kan sudah muncul. Kita akan bertanya ketika anak kita berikan motivasi, saat kita berikan materi, ya muncullah kita bilang bertanya. Ini dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, langkah berikutnya, evaluasi metode pembelajaran saat ini secara menyeluruh. Ya. Saat kita sudah lakukan itu akhir pelajaran kita sudah melaksanakan metode pembelajaran saat ini secara menyeluruh. Kemudian pelatihan dan pendampingan guru secara rutin dan berkelanjutan. Ini nanti insya Allah kalau sudah diaktifkan kita punya kegiatan komunitas pelajar, maka kita bisa lebih rutin lagi. Kemudian integrasi teknologi dalam proses belajar secara bertahap, ya. Ini bisa kita kemudian melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan di desa kita nanti bisa kita komunikasikan bagaimana pemerintah yang ada di daerah ini atau setempat bisa memperhatikan kita kembali untuk bagaimana bisa supaya anak berkelanjutan belajar lebih bagus. Kemudian yang berikutnya, mari kita wujudkan pembelajaran lebih baik untuk masa depan anak-anak. Ini harapan kita semua, harapan orang tua siswa dan harapan anak tersebut. Yang mewujudkan pembelajaran yang lebih baik, tentunya kita dapat pahala yang lebih besar. Ya, saya itu mungkin mudah-mudahan ini sebenarnya kegiatan ini berkelanjutan. Nanti kalau sudah pas sekolah guru lagi nanti penilaiannya nanti guru juga nanti. Ya, mudah-mudahan bisa bersiap-siap semua teman-teman guru yang ditunjuk. Ya, pembelajaran bisa berlanjut. Cukup sekian kali. Ya, dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.